Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto dan seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya update harga Bitgert atau Brace Token ya guys ya. Untuk yang kemarin saya bahas itu Brace Token menuju di area titik support garis biru ini di kepala 30 ya guys ya. Dan masih bertahan di atasnya dan terpantul ke atas dan bertahan ya. Sekarang di kepala 33 dan itu cukup baik sekali ya guys ya. Bila kalian serok di harga sini itu berarti tandanya cukup aman ya. Bukan berarti aman kalau harganya bakal naik, tapi cukup adem ayem lah. Kalau misalkan harga naik, kalian pasti seneng dapat itu paling bottomnya kayak gitu. Tapi kalau tidak dapat paling bottomnya, siapkan kalian mohon siapkan aja cut lossnya di area sini ya, di kepala 25 ini ya guys ya. Yang di area ini titik supportnya ini ada swing lah atau apa gini ya. Pokoknya di sini titik supportnya ya. Itu adalah titik di mana resisten supportnya atau paling tidak paling dekat di sinilah titik supportnya ya guys ya, di kepala sekitar ya 30-an pas lah ya kalian seperti itu. Nah, untuk Bitgert sendiri kenapa bisa bertahan seperti ini, karena Bitcoin juga ada perlawanan di area EMA 50 ini ya guys ya, di time frame daily dan tidak jebol ke bawah, masih bertahan di atas area EMA 50 yang tandanya cukup bagus sih, bisa bertahan di area sini. Dan perlu diwaspadai juga untuk Bitcoin belum closing candle ya untuk time frame harian. Tapi untuk Bitcoin sendiri masih ada kesempatan untuk menutup gap ya di area sini. Ya, ini ada gap ya yang harus mungkin ditutup apalagi di time frame mingguan. Nah, untuk Brace Token sendiri next targetnya di mana? Ya, next targetnya kalau misalkan mau naik paling tidak EMA 50 dulu harus di breakout ke atas ya. Kalau EMA 50 sudah di breakout ke atas, next target berikutnya adalah garis hitam ini ya. Mari kita panjangkan dulu garis hitamnya ya guys ya. Ini adalah titik di mana resistannya. Aduh. Nah, ini adalah titik di mana resistannya ya guys ya. Kita hapus garis tengah ini aja karena sudah tidak terpakai ya. Dan untuk di time frame daily seperti ini ya, kalau untuk di time frame 4 jam yang lebih kecil, di time frame 4 jam ini belum ada tanda-tanda breakout area EMA 50 ya guys ya, masih di bawahnya. Mungkin ada kesempatan untuk mencoba untuk membreakout area 50. Kita nantikan saja dan tunggu aja nanti ya. Kalau tidak kuat berarti turun lagi, bakal kembali di kepala 309 ini ya guys ya, ini titik supportnya. Nah, kayak gitu. Kalau di time frame 2 jam sama. Kalau di time frame 1 jam, di time frame 1 jam ini masih belum mau membreakout ya guys ya, dan masih di bawahnya. Dan perlu kalian perhatikan seperti itu, harus hati-hati ya. Oh ya, saya tambahkan indikator RSI guys. Oke, RSI. Nah, RSI-nya seperti ini ya. Ini mau ke atas ya, mau ke atas sedikit lah paling tidak RSI-nya ini. Tapi ini RSI-nya belum di bawah ya, dimana oversold-nya ya belum terlalu di bawah. Saya lebih yakin lagi kalau RSI-nya sudah di bawah ya, berarti nanti akan ada pantulan keras ke atas. Ya kayak gitu. Tapi bisa saja di sini RSI-nya langsung ngaceng ke atas seperti di sini ya, tidak sampai bawah, langsung ke atas seperti itu ya. Seperti itulah. Kalau untuk di time frame daily seperti itu, di time frame 4 jam kita lihat RSI-nya, dan di time frame 4 jam RSI-nya ini hampir oversold ya guys ya, dan sudah di bawah dan waktunya akan naik. Di time frame 4 jam seperti itu. Kalau di time frame 2 jam sama, di time frame 2 jam sama ya guys ya. Dan kita tunggu aja, kurang di time frame 1 hari. Kita tunggu closing candle berikutnya di time frame 1 hari guys ya. Untuk supportnya masih sama di kepala 309. Untuk next target berikutnya EMA 50 ya, untuk kenaikannya EMA 50. Dan terbilang cukup bagus sih, bisa bertahan di area itu. Dan untuk time frame mingguan juga
ini juga belum closing karena masih jauh ya, masih beberapa hari lagi ya closingnya kayak gitu. Kita tunggu aja. Dan masih terbilang sideways sih kalau menurut saya. Untuk di time frame mingguan seperti ini tidak ada celah sedikit pun ya. Gap pun juga tidak ada celah kayak gitu guys. Dan kalau kita lihat di time frame mingguan ini sudah di mana sideways dan di bottomnya ya. Tinggal tunggu ada pantulan ke atas. Mungkin kalau di time frame mingguan ada kesempatan pantulan ke angka 9 ya. Ya, angka 9 paling tidak angka 7 lah, 7 atau 8 lah di sini nanti kalau time frame mingguan. Next target berikutnya di sini. Kalau time frame mingguan itu jauh sekali ya untuk pump-nya nanti. Kalau misalkan pump ya, kalau tidak pump jebol ke bawah pasti ada titik di mana titik bottomnya ya, itu di DEX ya, di DEX. Oke, kita ke Bitcoin dulu. Kita cek dulu, dan market cap Bitcoin hanya naik 1% untuk per hari ini. Volume naik 9% ya, cukup tinggi sih ya volumenya. Saya khawatir nanti bakal didam sih kayak gitu. Nah, coba kita lihat di Bitgert ya. Semoga aja volumenya tidak begitu naik sih. Nah, untuk Bitgert volumenya masih stabil. Kemarin itu minus, tapi sekarang sudah plus ya. Sudah naik 4% ya. Untuk market cap-nya 0 dan tidak ada kenaikan dan penurunan market cap-nya ya. Nah, seperti ini aja, jangan sampai digoreng-goreng nih token. Soalnya ini token juga cukup lumayan bagus ya. Jangan digoreng-goreng lah. Biarkan nanti misalkan mau naik pelan-pelan, itu lebih adem ayam ya, jangan pump and dump lah. Kalau di sini kita lihat grafiknya ini, waduh, pump terus dump, aduh, sakit banget guys, yang nyantol kayak gini. Nyantolnya cukup lumayan, wow, dalam. Nah, coba kita lihat di Coin Codex sendiri. Apakah prediksi di bulan ini ada penghijauan ya guys ya. Brace token di Coin Codex kita lihat di prediksinya. Nah, oke, untuk diprediksi Coin Codex sendiri di chart atau grafiknya sendiri bakal ada kenaikan ya di bulan ini. Ini hanya prediksi ya, jadi tidak valid. Buat kalian yang baru nonton di channel saya ingatkan ini adalah prediksi bot, jadi tidak terlalu valid dan tidak untuk patokan untuk trading ya, hanya untuk gambaran saja. Dan untuk sentimennya kemarin itu 50-50 ya, sekarang sudah bearish 54% ya, berarti menang bearishnya 4% kayak gitu. Jadi masih terbilang cukup aman sih, tidak mencapai yang bearish sampai 90% ya kayak gitu. Dan di sini ya untuk prediksinya, waduh, ngaceng parah, ini membentuk ATH baru guys. Ini di akhir bulan. Waduh, ini hanya prediksi. Mohon diingat, ini hanya prediksi. Oke, kita lihat di mana kita cari pump tertingginya untuk prediksi di Coin Codex sendiri ya. Untuk pump tertingginya itu di sekisaran di sini 48. Dan di bulan Agustus ini untuk prediksi Coin Codex sendiri hanya memprediksi pumpnya sampai di angka 48. Sementara di sini angkanya baru 3 ya guys ya. 48 itu kalau nggak salah ya di area sekitaran sini ya, berarti ya. Apakah di sini ada resisten? Coba kita lihat di time frame 4 jam. Ya, di sini ada resisten guys kalau ditarik garis di sini ya. Di sini sekitar 49 ya, selisihnya sedikit. Nah, mungkin misalkan mau pump segitu ya guys ya. Paling tidak kalau saya sih lebih yakin lagi kalau Brace token akan mencoba untuk menyentuh di mana area EMA 50 ini ya. Kalau kuat bakal naik ke atas, akan menyentuh area EMA 50 garis biru ini ya, bakal menyentuh ini dan mencoba untuk membreakout ke atas ya, paling tidak menyentuh atau mendekati membreakout ke atas atau malah turun lagi ke area sini kayak gitu guys untuk Brace
token seperti itu ya. Mungkin dari kalian ada berita good news atau berita terbaru tentang Brace Token, silahkan kalian mungkin bisa tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Oke, coba kita lihat di mana exchanger. Oh iya, exchanger paling gede sendiri itu di KuCoin ya. Coba kita lihat volume perdagangannya. Oke. Oh, di sini Get.io nomor 2. Oh, KuCoin guys. Ternyata volume perdagangan paling tinggi itu di KuCoin ya. Coba kita lihat apakah sama chartnya di KuCoin. KuCoin. Soalnya saya lihatnya di itu ya. Oke, chartnya beda ya, beda banget, beda banget guys. Beda banget ya untuk di KuCoin itu kenaikan Brace-nya itu pelan-pelan ya, itu pelan-pelan. Tapi kalau untuk Get.io sendiri, ini chartnya lebih condong di mana sudah menyentuh di harga titik supportnya seperti ini ya, kayak gitu. Kalau untuk KuCoin tadi di atasnya ya, chartnya di sini masih di atasnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu guys untuk Brace Token dan Bitgert. Mungkin kalian bisa tambahkan sendiri tentang informasi dan good news tentang Brace Token sendiri di kolom komentar ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.